Selamat pagi anak-anak. Pagi ini anak-anak dalam pelajaran literasi tidak melihat video ya, tetapi kalian akan mendengarkan cerita rakyat dari Provinsi Riau berjudul Putri Tujuh. Dulu, Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada di pesisir timur Provinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai yang kaya dengan minyak bumi itu menjelma menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal-kapal tangki minyak raksasa setiap hari singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang-kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadikan kota Dumai pada malam hari gemerlapan bak permata berkilauan. Kekayaan kota Dumai yang lain adalah keanekaragaman tradisi. Ada dua tradisi yang sejak lama berkembang di kalangan masyarakat kota Dumai, yaitu tradisi tulisan dan lisan. Salah satu tradisi lisan yang sangat populer di daerah ini adalah cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun. Sampai saat ini kota Dumai masih menyimpan sejumlah cerita rakyat yang digemari dan memiliki fungsi moral yang amat tinggi bagi kehidupan masyarakat. Misalnya sebagai alat pendidikan, pengajaran, moral, hiburan, dan sebagainya. Salah satu cerita rakyat yang masih berkembang di Dumai adalah legenda Putri Tujuh. Cerita legenda ini mengisahkan tentang asal mula nama kota Dumai. Konon pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Baginda Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok rupawan, yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari ketujuh putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umai. Karena asik berendam dan bersenda gurau, ketujuh putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang, Kuala dan para pengawal yang kebetulan lewat di daerah itu. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, Pangeran Empang Kuala bergumam lirih, "Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai. Ya, Bu Umai cantik, Dumai. Kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang. Rupanya sang pangeran jatuh cinta pada sang putri. Karena itu sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang putri yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai tanda pinangan raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cik Sima dengan kemuliaan adat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sebagai balasan pinangan, Pangeran Empang Kuala Ratu Cik Sima pun menjunjung tinggi adat kerajaan, yaitu mengisi pinang dan gambir pada combal paling besar di antara 7 buah tombal
yang ada di dalam tempat itu. 6 buah domba lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengetahui pinangan pangerannya ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. Ampun Baginda Raja, hamba tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistrikan Putri Mayang Mengurai. Mendengar laporan itu, sang raja pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat. Sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajurit untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Cik-Sima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang ratu membekali ke-7 putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik-Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya negeri Sri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyat banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik-Sima segera minta bantuan jin sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, menjelang malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik-Sima menghadap Pangeran Kuala Empang. Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya, "Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" Sang utusan menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Cik-Sima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusakkan bumi. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Bunga Tanjung akan disejahterakan hidupnya," kata utusan Ratu Cik-Sima menjelaskan. Mendengar penjelasan utusan Ratu Cik-Sima, sadarlah Pangeran Empang bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Cik-Sima bergegas mendatangi tempat persembunyian ke-7 putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Cik-Sima karena ke-7 putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cik-Sima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cik-Sima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung 4 bulan. Akhirnya karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ke-7 putrinya, maka Ratu Cik-Sima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini pengorbanan putri 7 itu tetap dikenang. Demikian anak-anak cerita, terima kasih.